السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه إلى يوم القيامة وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas tentang mendalami arti kata fitrah, di mana kata fitrah ini banyak disalahpahami, sehingga kebanyakan orang mengartikan kata fitrah itu dengan suci, padahal bukan itu. Fitrah itu artinya bukan suci. Fitrah itu artinya adalah Islam secara istilah. Maka pembahasan itu kita telah mulai pada pertemuan yang lalu dengan membahas tentang arti kata fitrah secara bahasa, di mana secara bahasa fitrah itu telah kita simpulkan maknanya adalah 3, yaitu asyaq, terbelah, al-ibtida, artinya permulaan, dan al-khalq, ciptaan. Itulah arti kata fitrah secara bahasa. Namun di saat kita berbicara tentang fitrah secara istilah, maka fitrah itu seperti telah terbahasakan pada surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah telah ciptakan manusia ada padanya. Fitrah itu setiap manusia lahir telah membawanya, bukan dipelajari. Fitrah itu sudah setiap manusia, bukan hasil dari pembelajaran. Maka di saat kita membahas surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkan olehmu wajahmu. Wajah itu menggambarkan tentang arah tujuan, karena wajah itu selalu ada di depan dan menuju ke depan, mengarah kepada tujuan. Fa'aqim wajhaka lid-dini, maka tegakkan, luruskan wajahmu, di mana yang kamu tuju itu adalah ad-din. Lid-dini hanifa. Hanifa itu menggambarkan sikap hanif. Hanif pun disalahartikan oleh orang. Hanif diartikan lurus, padahal tidak. Hanif itu artinya cenderung. Hanif itu berasal dari kata hanafa yahnifu hanfan, yang artinya mala yamilu mailan, cenderung. Di mana orang yang hanif selalu cenderung kepada kebaikan, selalu cenderung kepada kebenaran, selalu cenderung kepada manfaat. Orang yang hanif itu bukan berarti tidak pernah salah, tapi orang yang hanif itu mudah memperbaiki dirinya, karena dia selalu cenderung kepada kebaikan, kebenaran, dan
manfaat. Nah, fitrah itu tergambar pada sikap yang hanif sesuai dengan ayat tadi. Surat Ar-Rum ayat 30. Sehingga sikap seseorang selalu menuju kepada agama Islam dengan sikap yang hanif, yang selalu cenderung kepada kebenaran, kebaikan dan manfaat, itu Allah tunjuk fitratullah. Itulah fitrah allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah ciptakan manusia ada padanya. Itu dijelaskan di dalam hadis. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang merubah anak ini dari fitrahnya. Yuhawwidanihi, dirubahnya menjadi orang Yahudi. Wa yunassiranihi, merubahnya menjadi orang Nasrani. Wa yumajjisanihi, merubah anak ini menjadi Majusi. Padahal aslinya anak itu mengarah kepada Islam, menuju kepada Islam. Itulah sikap yang hanif, yang selalu cenderung kepada kebenaran, kebaikan dan manfaat. Maka pada ayat itu juga Allah benarkan bahwa fitrah itu adalah agama. Sehingga Allah katakan dzalika dinul qayyimu. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan para manusia itu tidak mengerti, tidak tahu. Nah, sehingga dari ayat ini, dari surat apa ya tadi? Surat apa? Ar-Rum ayat 30. Ini ayat terpenting yang berbicara tentang fitrah. Jadi kalau kita berbicara tentang fitrah, maka jangan luputkan ayat ini. Karena ayat inilah ayat yang paling jelas berbicara tentang fitrah. Dan mudah dihafalkan. Surat Ar-Rum itu nomor urutnya berapa? 30. Ayatnya ayat berapa ini? Jadi gampang sekali dihafalkan. Suratnya 30, ayatnya 30. Nah, maka para ulama pun mengatakan annal fitrata al-islamu, bahwa fitrah itu adalah Islam. Jadi secara istilah fitrah itu artinya adalah Islam. Qalu wa huwal ma'rufu 'inda 'amati salafi ahli at-ta'wil. Para ulama mengatakan bahwa itulah yang dikenal di kalangan umumnya para ulama as-salafus saleh yang ahli tafsir Al-Quran. Ahlu ta'wil itu artinya ahlu tafsir. Wa qad ajma'u fi ta'wili qawlihi azza wa jalla, dan para ulama ahli tafsir, para ulama as-salafus saleh ahli tafsir itu bersepakat dalam memaknai surat Ar-Rum ayat 30 ala anqalu fitratallah dinallahil Islam, di mana mereka sepakat bahwa yang dimaksud fitratallah itu artinya dinallah, agama Allah. Agama Allah itu apa? Al-Islam, ajaran Islam. Jadi sederhana sekali. Jadi kalau kita bertanya secara bahasa fitrah itu apa? Fitrah itu secara bahasa artinya terbelah. Kemudian
ciptaan, kemudian permulaan. Itu makna fitrah secara bahasa. Sehingga di saat ada ayat sedang berbicara tentang fitrah, ada hadis sedang berbicara tentang fitrah, tapi umum, tidak bersifat khusus, maka artinya salah satu dari 3 arti tadi. Tapi begitu berbicara khusus, maka kita artikan secara istilah. Seperti kata Islam. Islam itu secara bahasa adalah penyerahan diri. Tapi secara khusus, secara istilah, Islam itu adalah agama Islam. Nah, begitu. Kemudian kita perkuat lagi dengan hal yang lain. Wa aidan fa innahu law lam yakunil muradu bil fitratil islamu lamma sa'alu aqaba dzalika ara'aita man yamutu min atfalil musyrikin wa huwa saghir. Kalau fitrah pada ayat dari surat Ar-Rum ayat 30 itu, fitrah itu tidak diartikan Islam. Kemudian pada hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Itu fitrah di ayat dan hadis ini tidak diartikan Islam, maka tidak terjadilah pertanyaan para sahabat. Setelah Rasulullah SAW menerangkan fitrah, maka mereka pun mulai bertanya, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Man yamutu min atfalil musyrikin. Anak-anak kecil dari anak-anaknya musyrikin mati sebelum baligh. Mereka masih kecil tapi meninggal dunia. Tempatnya di mana? Di surga atau di neraka? Wa huwa shaghir, padahal anak itu masih kecil. Belum mukallaf, belum baligh. Masuk ke mana anak itu? Masuk ke surga. Karena apa? Karena masih fitrah. Masih fitrah itu masih Islam. Iya atau tidak? Jadi di situ diartikan anak ini Muslim, belum keluar dari agamanya, masih Muslim. Walaupun ayahnya musyrik, walaupun ibunya musyrikah, tapi anak ini belum bertanggung jawab terhadap ajaran orang tuanya. Karena belum baligh. Karena dia masih dihukumi orang Islam masuk ke surga. Li'annahu law lam yakun hunaka ma yughayyiru tilkal fitrata lamma sa'alu. Kalau tidak ada kejadian perubahan agama pada anak ini, tidaklah ada pertanyaan ini. Kenapa ada pertanyaan ini? Bagaimana dengan anak-anaknya orang musyrik yang mati, padahal mereka itu masih kecil, masuk surga atau masuk neraka? Nah, pertanyaan ini menunjukkan telah terjadinya perubahan agama. Tadinya Muslim jadi Yahudi, tadinya Muslim jadi Nasrani, tadinya Muslim jadi Majusi. Itu yang terjadi. Siapa yang merubahnya? Orang tuanya. Abawahu, kedua orang tuanya. Sehingga yang sedang berubah itu adalah agama. Dari satu agama berubah menjadi agama Yahudi. Dari satu agama menjadi agama Nasrani. Dari satu agama menjadi agama Majusi. Agama apa itu? Islam. Sehingga asalnya anak ini Islam. Kemudian dipindahkan.
dirubah oleh orang tuanya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Wal ilmul qadimu wa ma yajri majrahu la yataghayyaru. Yang demikian itu adalah ilmu yang telah tua, yang telah dipahami dari zaman dahulu kala. Sehingga apapun pembicaraan sekitar ini tidak pernah berubah. Ini pembicaraannya. Setiap ayat ini dimunculkan, setiap hadis ini dimunculkan, maka itu yang dipahami. Kemudian kita perhatikan lagi pembahasan berikutnya. Di saat ayat itu, ayat surat Ar-Rum ayat 30 tadi mengatakan la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Apa maknanya? Nah, di sini kita akan bahas ahli tafsir ada perbedaan dalam memaknai ayat ini, bagian dari ayat ini. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Qala ba'dhum, sebahagian orang berkata, ma'nahu la tubaddilu khalqallah. Ayat ini maknanya adalah jangan kalian merubah ciptaan Allah. Fatughayyirun nasa an fitratihim allati fatarahumullahu 'alaiha. Akibatnya kalianlah yang merubah para manusia itu dari fitrahnya yang asli yang Allah ciptakan mereka padanya. Fayakunu khabaran bima'na at-talab. Dengan pemaknaan ini, maka di saat dikatakan la tabdila li khalqillah, itu khabar, berita. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itu berita. Tapi kok dimaknai la tughayyiru, jangan kalian merubah ciptaan Allah. Loh, kok gitu? Ini kan berita. Kok diartikan sebagai tuntutan, talab, tuntutan, yaitu jangan kalian merubah. Nah, kata mereka ini mirip dengan firman Allah di surat Ali Imran ayat 97. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa masuk Mekah maka dia aman. Itu berita. Barang siapa masuk Mekah maka dia aman. Maka diartikan oleh para ahli tafsir ayat ini, surat Ali Imran ayat 97, maksudnya janganlah kalian merusak keamanan Mekah. Seperti itu dimaknai. Nah, ini pemaknaan tentunya. Dan pemaknaan itu dihormati oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, sehingga beliau katakan wa hadza ma'nan hasanun sahih. Ini adalah pemaknaan yang benar, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tapi beliau pun menyebutkan pendapat yang lain dalam memaknai sepenggal dari ayat tadi. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Apa maknanya? Wa qala akharun, berkatalah para ulama selain mereka tadi. Huwa khabarun ala babihi. Ayat ini, penggalan ayat ini masih tetap merupakan berita. Tidak berubah menjadi tuntutan. Tapi dia adalah berita. Wa ma'nahu, dan artinya adalah annahu ta'ala sawa baina khalqihi kullihim
fil fitrati 'alal jibillatil mustaqimah. Di mana Allah menyamakan semua ciptaannya, semua manusia. Semua mereka itu ada di atas fitrah. Ada di atas akhlak yang lurus. Artinya setiap anak lahir, siapapun anak itu, entah kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya merah, kulitnya kuning, sama. Setiap anak itu lahir dalam keadaan memiliki akhlak yang lurus, akhlak yang mulia. La yuladu ahadun illa ala dhalik. Tidak ada anak dilahirkan kecuali seperti itu. Artinya setiap anak itu lahir tidak membawa dosa. Dia ada dalam keadaan Islam, siap untuk menjalankan ajaran Islam. Wala tafawuta bainan nasi fi dzalika. Tidak ada perbedaan antara manusia. Oh tidak, anaknya si fulan lahir memang langsung jadi kafir. Tidak ada. Semua anak lahir dalam keadaan Islam. Walihada qala Ibnu Abbas. Pendapat ini dikatakan oleh siapa? Ibnu Abbas. Kemudian Ibrahim An-Nakha'i. Kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Mujahid, kemudian Ikrimah, kemudian Qatadah, kemudian Ad-Dhahhak, kemudian Ibnu Zaid. Ini para ulama ahli tafsir Al-Quran. Memaknainya ini yang dimaknai oleh mereka. Bahwa fitrah itu artinya bahwa perkataan Allah la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itu adalah berita, bukan tuntutan, tapi berita. Allah memberitakan bahwa anak lahir itu dalam keadaan fitrah, tidak berubah. Anak siapapun, anak kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah, siapapun dimanapun, kalau ada anak lahir, maka dia dalam keadaan Islam lahir. Ini pemaknaan yang kita cenderung kepadanya. Kemudian terakhir dalam pembahasan kita, kita lihat Mujahid, seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas, beliau berkata, fitratullah artinya ad-dinul Islam. Fitrah Allah yang Allah letakkan pada setiap bayi yang lahir itu adalah agama Islam. Mereka sudah siap dengan agama Islam. Maka semakin tegas di saat kita mengambil contoh bagaimana dialog antara dua orang sahabat, Mu'adz bin Jabal dengan Umar ibn al-Khattab, berbicara tentang fitrah. Marra Umaru, berlalulah Umar, bi Mu'adz bin Jabal, berpapasan dengan Mu'adz bin Jabal. Faqala, maka Umar pun bertanya, ma qiwamu hadhil ummah, apa faktor-faktor penegak, pilar-pilar umat Islam, apa pilar-pilarnya? Qala Mu'adz, maka Mu'adz pun menjawab, pilar-pilar penegak umat Islam itu ada 3. Thalathun, kata beliau, ada 3. Wahunnal munjiyat, ketiga-tiganya juga merupakan penyelamat. Artinya ini 3 hal ini kalau ada pada umat Islam, mereka tetap ada dalam Islam. Mereka selamat dari kekafiran. Yang pertama, al-ikhlas. Mereka
akan terus Islam, akan terus selamat kalau mereka itu ikhlas. Kenapa ada perpecahan? Karena tidak ikhlas. Kalau semua umat Islam itu ikhlas, mereka bersatu. Wahwal fitrah, dan ikhlas itulah fitrah. Jadi kalau seseorang itu kembali menjadi ikhlas, maka dia kembali kepada fitrah. Dan itu yang akan mempersatukan umat Islam. Ini katanya sesuai dengan ayat tadi yang kita bahas. Surat apa tadi? Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia ada padanya. Artinya setiap bayi lahir dalam keadaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wassalah. Pilar penegak umat Islam itu adalah salat. Orang kalau salat selamat. Allah yang jaga dia dari kebinasaan. Wahiyal millah. Dan salat itulah agama. Karena salat itu adalah imaduddin. Islam, agama Islam itu adalah tiang agama. Kalau Islamnya seseorang roboh, kalau umat Islam itu Islamnya roboh, maka hancurlah Islamnya mereka. Jadi kalau mereka sudah tidak sholat, berarti sudah tidak ada Islam lagi pada mereka. Ini yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Ikhlas. Maka yang kedua, pilar penegak umat Islam dan penyelamat umat Islam adalah yang kedua, salat. Yang pertama, ikhlas. Yang ketiga, watta'ah, ketaatan. Selama ada ketaatan, selama itu Islam masih ada. Siapapun yang taat, Allah jaga dia, Allah selamatkan dia. Wahiyal ismah. Ketaatan itulah pelindung yang bikin kita ini dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dalam semua keadaan adalah ketaatan kepada Allah. 3. Jadi inilah pilar pemersatu umat Islam. Inilah pilar penegak ajaran Islam. Dan inilah yang menyelamatkan umat Islam. Kita mudah menghafalkannya. Yang pertama, yang kedua, salat. Yang ketiga, taat. Nah, tadi ikhlas itu disebut oleh Mu'adz bin Jabal, itulah fitrah. Sehingga orang yang ikhlas itu artinya orang yang masih tetap dalam fitrahnya. Kalau seseorang sudah tidak ikhlas itu artinya sudah keluar melenceng dari fitrahnya. Jadi inilah pembahasan kita tentang arti kata fitrah secara bahasa dan istilah. Baiklah, kita lanjutkan dengan dialog. Silakan. Ya, ya, ada mikrofon. Ini nih mikrofon. Allah. Bawah, bagian bawah. Bawah. Bukan. Oh. Pencet yang lama sampai nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apa yang bertanya Ustaz? Ya. Jika salah mohon dibimbing Ustaz ya.
bagaimana kedudukan anak yang karena dia lahir karena berzina orang tuanya atau diperkosa, Ustaz. Apakah anak itu disebut fitrah? Nah, ketika anak itu sudah dewasa, bagaimana kedudukan anak itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Ya, anak yang lahir itu tidak bertanggung jawab tentang perbuatan orang tuanya. Karena di dalam Islam tidak ada dosa ditanggung oleh orang lain, itu tidak ada. Di saat seseorang itu berdosa, dia menanggungnya, tapi tentunya penyebabnya itu ikut menanggung, tapi bukan berarti terpindahkan, tidak. Tetap yang melakukan dosa itu penanggung dosa. Nah, oleh karena itu, di saat anak ini tidak berbuat dosa, dia itu tidak punya pilihan. Kenapa dia harus ada? Kenapa harus lahir? Dia tidak pernah memilih, sehingga dia tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu, oleh Islam dia dijaga. Sehingga antum bisa menyebutkan para sahabat. Ada itu, para sahabat yang merupakan dari hasil zina. Ada. Tapi tidak dipersalahkan. Tidak pernah dipersalahkan. Oleh karena itu kesalahan orang tuanya adalah kesalahan orang tuanya. Anaknya tidak boleh dihina karena zina. Tidak boleh. Karena dia tidak berzina. Dia tidak punya pilihan. Dia menerima ketentuan Allah. Dia menerima takdir Allah. Maka jangan dibebani dengan dosa apapun. Dibebani dengan kehinaan apapun. Salah dan berdosa kita itu saat menjelek-jelekan anak ini. Anak zina kamu. Tidak boleh kita ngomong begitu. Dan kita lihat kalau kita membaca cerita-cerita para sahabat, banyak sekali anak sahabat, bukan anak sahabat, yakni para sahabat yang anak zina. Di antaranya yang paling terkenal adalah anaknya Abu Sufyan. Anaknya Abu Sufyan. Saudaranya Muawiyah. Itu tetap dimuliakan, bahkan ditunjuk jadi gubernur. Bayangkan. Padahal itu anaknya Abu Sufyan dari hasil zina. Tapi tetap dimuliakan karena Islam itu tidak melihat anak ini hasil zina atau tidak hasil zina. Bukan masalah. Sehingga tetap saja dia dimuliakan. Boleh jadi pemimpin. Nah, apa yang akan jadi akibat? Nah, ini yang akan jadi akibat adalah masalah hukum. Apakah dia berhak orang tuanya? Itu masalah. Itu masalah. Jadi masalah hukum yang pertama, anak zina itu bolehkah dapat? Ini baterainya kelihatannya lemah nih. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, anak ini saat akan nikah, kalau dia itu perempuan, siapa yang berhak jadi walinya? Nah, ini masalah. Ini tentunya masalah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah ini. Maka beliau jawab, al-waladu lil firash. Bahwa anak itu kaitannya dengan ranjang. Siapa anak itu? Anak siapakah ini? Bertanyalah ranjangnya. Yang bikin anak ini jadi itu ranjang yang mana? Itu yang harus ditanyakan. Kalau ranjangnya jelas bahwa ini adalah ranjangnya Abu Sufyan, maka anak ini anaknya Abu Sufyan. Begitu.
Sehingga pada saat anak ini menikah, siapa yang mengawinkannya? Ya penyebabnya. Walaupun zina. Seperti itu. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Masya Allah, hari ini semangat nih, semangat hujan. Jangan dimatikan sih, ya Allah. Ya. Yang lama, pencet yang lama. Lama banget. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon nimbrung nanya, Ustadz. Ya. Tadi saya tertarik sekali dengan 3 pilar penegak dan pengaman pemersatu Islam. Terutama poin 1, ikhlas. Salah satunya itu adalah tetap pada fitrah. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, gimana cara kita dan tuntutan Islam, mohon maaf saya termasuk mungkin pengetahuan Islamnya tidak banyak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mempertahankan fitrah dalam tuntutan Islam. Yang kedua, saya ngelihatnya kalau ngelihat ikhlas dan fitrah itu larinya pengenalan diri sendiri, Ustaz. Menurut saya, bagaimana mengenal diri kita sendiri sehingga kita bisa menerima dan ikhlas sesuai dengan fitrahnya. Nah itu gimana Ustaz menurut tuntunan Islam? Karena kadang-kadang mungkin sebagai manusia, terutama yang awam seperti saya, mungkin banyak goncangan-goncangan yang mengaburkan tentang fitrah itu sendiri. Kira-kira jawabannya seperti apa yang menurut Ustadz dan bagaimana dalam tuntutan Islam? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang fitrah. Fitrah itu bahasa nurani. Nurani itu sudah pernah kita bahas. Nurani itu adalah naluri plus, karena naluri itu ada pada binatang, ada pada tumbuhan, tapi tidak sempurna. Wah, ini habis ini udah. Sedangkan fitrah itu adalah nurani, di mana nurani itu gambarannya adalah kesiapan diri untuk menerima Islam. Haus kepada ilmu, kangen kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin beribadah kepada Allah, tidak ingin ditinggal oleh Allah, tidak mau bersikap sombong terhadap Allah. Itu semua tentang fitrah seseorang, nurani seseorang. Sehingga nurani itu atau fitrah itu akan melahirkan apa? Akan melahirkan kesiapan untuk beragama Islam. Akan menyebabkan seseorang itu haus kepada ilmu. Sehingga kita lihat anak kecil itu dari kecil sudah hobinya bertanya, ayah, ibu, kenapa kok begini? Ayah, ibu, loh kok itu? Kenapa tidak begini? Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan anak itu haus akan ilmu, dan itu fitrah. Itu yang tidak ada pada binatang, itu yang tidak ada pada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini yang membedakan nurani dengan naluri. Naluri itu insting, ada pada binatang, ada pada tumbuh-tumbuhan, tapi fitrah itu nurani.
yang menyebabkan manusia itu punya kesiapan. Nah, di antara tuntutan fitrah adalah kemanusiaan, di mana kita lihat nilai-nilai kemanusiaan itu disepakati di seluruh dunia, sehingga dicanangkan oleh PBB, tidak ada perbedaan. Kenapa? Yaitu fitrah. Kemudian fitrah itu pula yang menyebabkan manusia itu berkasih sayang, mengasihi dan menyayangi. Itu fitrah. Sehingga walaupun lain agama, tapi kalau ada orang celaka, ada orang mengalami bencana, fitrah itu akan terdorong untuk berkasih sayang dengan orang itu, merasa kasihan, ingin membantunya, ingin membelanya, dan seterusnya. Juga fitrah itu atau nurani itu akan melahirkan kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran itu adalah kebutuhan, mengerti akan kebutuhan. Di saat seseorang itu menyadari akan pentingnya air, air ini penting karena dia yang menawarkan rasa haus saya, maka saya membutuhkannya. Itu fitrah. Jadi kesadaran itu adalah mengerti akan kebutuhan. Maka orang yang tidak sadar itu adalah orang yang tidak mengerti kebutuhannya. Orang gila itu orang yang tidak mengerti kebutuhannya. Hilang, yakni kesadarannya terhadap kebutuhannya sendiri. Nah, ini fenomena-fenomena yang dihasilkan oleh fitrah. Juga fitrah itu melahirkan akhlak yang mulia. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Di riwayat yang lain salihal akhlak. Sesungguhnya ini diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Loh, kok menyempurnakan akhlak sih? Bukan mengajarkan akhlak? Loh, ada orang semenjak lahir sudah ada, tinggal disempurnakan, dilengkapi, ditajamkan, diluaskan, begitu. Sehingga fitrah itulah yang menyebabkan seseorang itu punya kesiapan-kesiapan untuk tiga ini: benar, baik, manfaat. Sehingga manusia selalu mengarah kepada kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Betul. Wallahu a'lam. Ya. Azan, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga antum dan kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk fitrah manusia meyakini keberadaan Allah di atas arsy Ustadz? Demikian. Apanya? Apakah termasuk fitrah manusia meyakini keberadaan Allah di atas arsy Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada sebuah dialog yang sangat hebat sekali antara imamnya Mu'tazilah di zaman itu, yaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini, melawan seorang alim dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Ja'far Al-Hamadani. Abu Ja'far Al-Hamadani. Abul Ma'ali Al-Juwaini naik ke atas mimbar dan berkata, "Kana Allah wala arsh."
Allah itu ada dan arsy itu tidak ada. Maka Abu Ja'far Al-Hamadani pun berkata, "Ya Ustaz, cukuplah engkau. Jangan berbicara tentang arsy, tapi berbicaralah tentang suatu kedaruratan, sebuah keharusan di dalam jiwa, yaitu fitrah. Di mana tidak ada orang yang kenal Allah kalau berdoa kecuali mengarahkan dirinya ke atas. Kenapa dia tidak mengarahkannya ke kanan, ke kiri, atau ke bawah? Tolong hilangkan ini dari diri kita." Tidak bisa menjawab. Dipukul-pukulnya kepalanya sendiri oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kata dia, "Hayyaranil Hamadani. Aku dibuat bingung oleh Al-Hamadani. Aku dibuat bingung oleh Al-Hamadani," dan turun dari mimbar. Kalah dalam perdebatan itu. Jadi kita ini mengerti betul bahwa Allah itu ada di atas. Sehingga siapapun kalau berdoa menengadahnya kemana? Ke atas, iya kan? Iya. Di atas itu ada arsy, itu masalah lain. Itu Al-Quran yang menjelaskannya. Tapi kita tidak berbicara tentang arsy, kita berbicara tentang Allah, bahwa Allah itu ada di atas. Kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu di atas arsy. Berarti arsy itu ada di atas dong, iya kan? Seperti itu. Ya, silakan. Assalamualaikum, izin Ustadz nanya. Ya. Terkait fitrah manusia tadi, mungkin dihadapkan dalam beberapa suatu hal masalah, itu manusia kan kadang-kadang mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Terus bagaimana, tapi dia pengennya itu mengikuti bahwasanya fitrah yang baik. Bagaimana mengetahui bahwasanya ini hal yang baik berdasarkan fitrah manusia. Bagaimana cara mengenali fitrah itu dari diri kita sendiri gitu Ustaz. Selain tadi dihadapkan situasi dengan pertanyaan misalnya bagaimana meyakinin Allah itu ada di atas gitu. Mungkin pada saat situasi yang bagaimana gitu pelik gitu suasananya mungkin kita berdoa ke atas gitu ya. Cuman kalau dalam berbagai macam hal di permasalahan yang beda-beda mungkin kita pengen yang terbaik gitu, tapi nafsu kita yang tidak baik yang lebih duluan gitu. Bagaimana kita mengenali fitrah manusia itu biar kita mengedepankan itu Ustaz, biar ada sinyal ini fitrah yang baik gitu, sehingga kita memilih jalan yang itu bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin melaksanakan kebaikan gitu Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Rasulullah SAW mengatakan, "Istafti qalbaka." Bertanyalah engkau kepada jiwamu sendiri. Kemudian di riwayat yang lain beliau mengatakan bahwa al-qalbu yakni sebentar saya lupa nas hadisnya, tapi itu diterangkan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau katakan bahwa al-qalbu, jiwa manusia itu hazzaz, yakni sangat mampu menggetarkan, sehingga di saat manusia itu berbuat baik, jiwanya tenang, tentram. Di saat dia itu berbuat buruk, gemetaran, tidak tenang. Seorang manusia itu berbuat sesuatu yang benar, maka dia tenang. Di saat dia berbuat sesuatu yang salah, gemetaran, tidak tenang.
seorang manusia berbuat sesuatu yang berbahaya, tapi kalau dia berbuat sesuatu yang bermanfaat, tenang, tentram. Sehingga ketenangan dan ketentraman itu di saat seseorang berbuat baik dan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dan Islam itu isinya 3 ini. Islam itu mengajarkan al-khair, kebaikan, al-haq, kebenaran, al-maslahah, manfaat. Ini kandungan Islam. Cuman 3 ini. Value di dalam Islam itu ya cuma 3 itu. Al-khair, kebaikan, al-haq, kebenaran, al-maslahah, manfaat. Sehingga manusia itu disuruh bertanya kepada dirinya. Oleh karena itu, di saat seseorang itu berbuat dosa, sebagai contoh, kalau dia sendirian, dia berbuat dosa itu. Tapi begitu ada orang lain, dia malu. Itu menunjukkan adanya rasa malu itu fitrah. Seseorang merasa malu untuk melakukan sesuatu. Rasa malu itu lahir dari fitrah. Sehingga tidak mau melakukan sesuatu yang tidak mulia atau hina. Sehingga yang menyenangkannya adalah sesuatu yang mulia. Dia tidak mau sesuatu yang hina. Begitu. Sehingga dari diri itu manusia mendapati bahwa fitrah itu bekerja. Di mana fitrah itu melahirkan ketenangan, menyebabkan ketenangan. Silakan. Ustaz, boleh sedikit lagi Ustaz? Ya, silakan. Kalau misalnya kita udah tahu menanya kepada diri sendiri, setelah itu kita udah tahu misalnya ini yang baik gitu. Tapi kalau pada saat kalau kita melaksanakannya, kita kayak dihadapkan dengan situasi juga, kita takut gitu, nggak berani gitu. Bagaimana cara memberanikan diri terus biar tetap teguh gitu Ustaz, biar tetap melaksanakan itu gitu. Sama-sama tidak tenang sebenarnya. Misalnya gitu dihadapkan situasi yang seperti itu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Kita seringkali kepada 3 kata. Berani, takut, sedih. Berani, takut, sedih. Berani itu adalah kesiapan berhadapan dengan resiko. Berani itu adalah kesiapan untuk berhadapan dengan resiko. Orang yang berani itu selalu berhitung. Orang yang tidak berhitung itu disebut orang yang nekat, orang yang ngawur. Sehingga orang yang berani itu tidak nekat dan tidak ngawur. Kenapa? Karena dia sudah berhitung resikonya. Sesuatu itu sudah dihitung, ini resikonya A. Kemudian dihitung kesiapan dirinya, saya siap. Maka lahirlah keberanian. Karena keberanian itu adalah kesiapan untuk berhadapan dengan resiko. Manusia itu dari lahir itu selalu berhadapan dengan resiko. Antum berani bernafas. Berani bernafas. Itu resikonya besar. Antum sedang memasukkan udara yang beracun, ya atau tidak? Siapa yang menjamin udara yang masuk itu bersih? Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Antum berani minum. Oh, resiko itu. Berani makan, resiko itu. Banyak hal yang dimasukkan ke tubuh kita, iya atau tidak? Siapa yang menjamin bahwa itu bersih dari bakteri, bersih dari jamur, bersih dari virus? Tidak ada. Semua itu resiko. Dan manusia itu hidup harus berani berhadapan dengan resiko. Kemudian, setelah bicara
soal berani, lawannya berani, yaitu takut. Lah, takut dengan sedih itu apa sih bedanya? Takut dan sedih itu bedanya cuma waktu. Cuma waktu. Di mana kedua-duanya berkaitan dengan cinta kepada sesuatu. Ini sesuatu yang berharga. Maka di saat saya mencintainya, saya takut kehilangannya. Tapi begitu ini tidak bermakna, saya tidak takut kehilangan dia. Ya atau tidak? Jadi, kenapa lahir takut? Karena mencintai. Tikus di rumah antum mati, antum tidak nangis, ya kan? Kenapa? Karena tidak mencintai tikus itu, ya atau tidak? Nah, sedih itu adalah kehilangan sesuatu yang dicintai. Di saat kita tidak mencintai, tikus mati di rumah antum, gak ada masalah. Kenapa? Memang kita gak mencintai tikus itu. Ya atau tidak? Nah, begitu caranya memahami. Jadi, fahami sesuatu itu sesuai dengan esensinya, maka kita akan bisa berani, akan tahu takut, akan tahu sedih. Kenapa para ulama as-salafus salih itu tidak punya takut dan tidak punya sedih? Karena tidak pernah mencintai dunia. Tidak pernah mencintai dunia. Memerlukan dunia? Ya. Tapi mencintai dunia? Tidak. Maka ada 3 jurus. Ada 3 jurus dalam memperlakukan dunia ini. Antum catat, antum ingat. Jurus yang pertama. Perlakukanlah dunia ini seperti ludah. Antum butuh kepada ludah? Ya, butuh. Tapi antum mencintai ludah? Ya, cinta antum kepada ludah? Katanya butuh, tapi tidak cinta. Itu cara yang benar memperlakukan dunia. Dibutuhkan, tapi tidak dicintai. Yang kedua, perlakukanlah dunia seperti api. Api itu kita butuhkan, iya atau tidak? Tapi kita mencintai api? Tidak. Begitu api itu sedikit bermanfaat, ini lampu, kemudian kompor, lilin, itu bermanfaat di saat apinya sedikit, terlindungi, terjaga. Tapi begitu besar, merusak. Sama dunia ini seperti itu. Dunia itu kalau sedikit bermanfaat. Begitu besar, maka merusak. Kemudian yang ketiga, perlakukanlah dunia ini seperti toilet. Seperti toilet, WC. Butuh atau tidak antum kepada WC? Kepada toilet. Butuh. Tapi mau antum tinggal hari 3 malam di WC? Mau? Tidak mau. Membutuhkan tapi tidak mencintai. Itu jurus yang benar dalam memperlakukan dunia. Di saat orang salah mencintai dunia, maka dari situlah kesalahan itu menyebabkan dia berambisi kepada dunia. Merasa betah dengan dunia. Menganggap dunia ini final, menganggap dunia ini finish, menganggap dunia ini tujuan, maka dialah orang yang tertipu. Begitu. Ya, insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah kita sebagai orang yang sudah mulai tahu nih apa itu fitrah dan kecenderungannya terhadap kebaikan, apakah kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita supaya kembali kepada fitrah ini, Ustaz? Contoh kepada keluarga gitu. Ataukah fitrah ini seperti hidayah yang merupakan haknya Allah? Itu saja, terima kasih, Ustaz. Iya.
Kita lihat berbicara tentang jiwa. Di dalam jiwa ini ada 3 potensi kekuatan. Apa saja? Akal pikiran, terus hawa nafsu, kemudian fitrah. Ini 3-tiganya ada di dalam jiwa. Akal pikiran yang menyebabkan kita punya logika-logika. Mampu berpikir tentang sebab akibat. Itu logika-logika itu dihasilkan oleh akal pikiran. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu menimbulkan perasaan, menimbulkan emosi, sehingga dengan hawa nafsu itu manusia punya cinta dan benci, semangat dan malas, takut dan berani. Kemudian punya kebutuhan-kebutuhan, kepentingan, keinginan dan sebagainya. Itu semua dihasilkan oleh hawa nafsu. Yang menyebabkan kita betah dengan dunia ini adalah hawa nafsu. Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, maka dia tidak akan betah di dunia ini. Kemudian yang ketiga, fitrah. Fitrah itu adalah nurani. Di mana nurani itu menyebabkan kita mengerti mana yang harus jadi kebutuhan, mana yang sekedar keinginan. Dia yang mengukur. Perasaan ini sangat luas sekali, menjadikan apa saja jadi keinginan. Tapi fitrah yang bilang tidak, ini keinginan, hanya sekedar keinginan, bukan kebutuhan. Maka fitrah yang membimbing ke sana. Oleh karena itu, kompas yang akan menunjuki manusia mana yang harus dipilihnya, mana yang harus diutamakannya. Kepandaian membedakan antara keinginan dan kebutuhan itu adalah kepandaian fitrah. Di mana contohnya, antum di siang hari pada saat berpuasa ingin minum A, B, C, D, E. Ingin makan A, B, C, D, E. Tapi begitu datang azan, antum minum semuanya? Antum makan semuanya? Tidak. Ternyata antum pilih. Begitu kenyang berhenti. Ya atau tidak? Itulah kebutuhan. Keinginan itu tidak ada batasnya. Tapi kebutuhan itu ada batasnya. Antum ingin punya lapangan terbang. Antum ingin punya pesawat terbang. Antum ingin punya pulau di tengah lautan. Ya atau tidak? Tapi itu kebutuhan antum? Tidak. Ya kan? Nah, di sini fitrah itu mencerdaskan kebutuhan orang. Maka berbicaralah dengan orang tentang kebutuhannya. Sehingga kita bisa mengendalikan keinginannya. Contoh, seseorang menghunus golok akan membunuh si A. Dia bertemu dengan kawannya si B. Maka dia di-stop. Ada apa? Aku ingin bunuh si A. Biadab katanya. Kurang ajar. Maka dia sebutkan setumpuk alasan. Kata si B, baik-baik. Aku tidak akan melarangmu. Aku hanya saja berpikir begini. Nanti kalau engkau sudah bunuh si A, ingat, dia itu punya anak ada 5. Dia punya istri. Dia punya mertua lelaki dan mertua perempuan. Tolong, nanti kalau sudah engkau bunuh si A, maka perhatikan makannya, minumnya, pakaiannya, pendidikannya, kesejahteraannya. Kau perhatikan, jangan sampai engkau bunuh si A, maka mati 7 orang itu. Bahkan 8 orang itu. Kira-kira masih lanjut mau membunuh atau tidak? Tidak. Membunuh itu keinginan, tapi bukan kebutuhan. Nah, itu kepandaian kita
untuk membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, itu kecerdasan nurani. Itu kecerdasan fitrah. Sehingga akan lahir simpati, empati, sikap-sikap kemanusiaan. Itu semua dilahirkan oleh nurani. Sehingga kita sering mengungkapkan, ya akhi, berfikirlah dengan nurani yang jernih. Jangan berpikir pakai hawa nafsu, kan begitu. Itu kurang lebih berpikir dengan fitrah. Ya. Cukup insyaallah kita tutup. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.